Jadi intinya di sini yang terbukanya kasus Rismond di sana itu, kalau dikatakan apakah itu juga merupakan salah satu ya dari yang membuat dia RJ, bisa saja untuk itu, ya kan? Yang jelas untuk ini tidak ada barter. Barter, oke. Tidak ada barter. Oke. Kasus berproses. Karena ada juga dari saya. Ya udah kita tunggu Rismond masuk. Kemudian udah jelas. ini berjalan. Oke, jadi nggak ada barter yang selama ini disebutkan. Tidak ada barter sama sekali. Ijazah. Tetap berproses. Oke, ijazah Ya. Bang Rismond dicurigai, ada yang menyelidiki dan seterusnya. Lalu kemudian Bang Rismond minta ampun ke Pak Jokowi untuk kemudian dapatkan RJ, lalu kasusnya ditutup, kasus dugaan Tidak ijazah ada palsu. sama sekali. Karena Bagus. Orang peneliti itu bisa saja salah, tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas, Rismond Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Selesai. Dan kita harus ingat, siapa yang membawa Rismond ke masyarakat Indonesia? Orang namanya Otto Hasibuan. Itu yang membawa. Jadi kalau mau tanya, Apa kaitannya Pak Otto? rangkaian ketika sidang Jessica. Oh enggak, tapi kan nggak ada kaitan nama ini dong Pak Otto. Ada anaknya Otto kan sekarang temannya Prof Firmanto. Iya, enggak, gitu. saya tahu anaknya Pak Iya. Otto nikah dengan Prof Ya, Firmanto. artinya- Tapi pertanyaan saya kan nggak ada kaitan dengan Nggak ada Pak Otto tanggung hari ini jawabnya dengan siapa ijazah Rismond. palsu. Dengan Siapa dugaan tanggung ijazah jawab palsu. Rismond, ya dia mereka lah. Jadi circle-nya mereka lah. Gitu. Saya izin tambahkan Bang Aiman tentang ke Sydney. Ya. Saya ngajak Mas Roy ke Sydney karena di Bapak siapa sana namanya? ada, Mohon maaf. nama saya Agus Yunanto. Oke, Anda sebagai apa maksudnya ke Saya aktivis. Sekjen FDI. Saya Sekjen Forum Diaspora Indonesia, tapi sekarang sudah diganti menjadi Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Anda lulusan alumni dari Enggak, saya dulu pernah tinggal di Inggris. Inggris, Ya. oke. Kemudian saya ajak Mas Roy ke Sydney karena di sana ada sahabat saya namanya Pak Iksan Katwande yang pernah mendampingi pernah mendampingi Pernah live di sini. Gibran tahun 2018 ketika Gibran waktu itu berkunjung ke Sydney ikut bapaknya. Ya. Nggak kaitan ke data ini maksudnya apa? Oke, gini, ini masalah biaya. Kayak biaya, iya. Kita fokus Biaya, di ya. biaya. Saya dan Mas Roy berangkat ke Sydney, tiket dan visa biaya kami masing-masing sendiri. Tidak ada yang bantu kami. Saya tahu tiket Mas Roy saya yang ngurusin, tapi uangnya dari Mas Roy transfer ke saya belikan tiket. 9 juta kurang lebih. Bolak-balik. Pulang pergi. Ya, oke. Saya juga hampir sama. Itu biaya kami sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada bohir. Nah, selama kami di Sydney, teman-teman FDI Sydney lah yang menampung kami nginep di rumahnya mereka, bukan di Forum hotel. Diaspora, oke. Ya, nggak ada kami duit untuk nginep di hotel. Tinggal di rumah mereka. Numpang di rumah. Iya, saya tinggal di rumahnya sahabat saya, Mas Roy tinggal di rumah yang lainnya. Jadi kami masing-masing tinggal di rumah yang berbeda. Karena apa? Kamarnya cuma satu, nggak bisa berdua. Itu harus saya sampaikan. Jadi nggak ada bantuan dana apapun kecuali kami sendiri. Di sana ya kami difasilitasi ya diantar jemput pakai mobil mereka, pakai uang bensinnya mereka, makan juga mereka yang tanggung. Dari uangnya sendiri, nggak ada. Zero. Kami sendiri. Dari mana? Ya saya punya uang pensiun. Saya kumpul buat beli tiket. Gak ada Mas Aiman. Ini harus saya sampaikan. Saya ini bukan siapa-siapa. Kesana dalam rangka napak tilas katanya dulu Gibran pernah sekolah di Sydney. Di Insert. Saya klarifikasi sekarang. Dulu tahun 2006 itu namanya Insert Language Center. Jadi Gibran bukan sekolah. Kursus bahasa Inggris. Selama 6 bulan. Ya Mas Roy waktu itu pernah sampaikan. Tapi kita bicara soal pendanaan. Oke, baik, makasih. Yang jelas Gibran nggak lulus. Ya, oke, silakan Bung Adeso. ya tadi digambarkan mengenai katanya ada YouTuber yang ke sana ya. Dan Ke juga Jepang ini ya? Ke Jepang ya kan. Oke. Ini kan dikaitkan bahwasanya YouTuber ini pengangguran ya. Taufik Bil Haki ya, dia bukan pengangguran. Ini saya jelaskan dulu. Jadi gini. Saya mesti jelaskan ini. Ya, saya sebentar. Mereka Supaya pemirsa ingat, sebentar. Jadi ada 3 orang YouTuber yang mau meneliti ijazah Bang Rismond. bukan meneliti. Ya intinya mau mengetahui ijazah Bang Rismond benar atau enggak. Itu menurut Bang Roy itu pasti ada bohirnya, ada yang biayai. Silakan jawab itu. Oke, jadi begini, ini bukan meneliti. Kita mengambil dokumen dari sana. Sebelumnya kan saya sudah katakan di sini juga 8 bulan yang lalu ya, kita sudah melakukan penelitian itu dan berkomunikasi dengan Yamaguchi. Dan akhirnya kan terbukti. Untuk menjelaskan itu semua, ya kita datang ke sana memang diundang. Oke, untuk bertemu dengan
Yamaguchi di sana. Berangkatlah 3 orang ini, karena 3 orang inilah, satu sebagai saksi pelapor, yang 2 ini yang memang berkomunikasi langsung dengan Yamaguchi itu. Ya, apakah biayanya dari mana? Saya jelaskan. Taufik Bilhaki, ya, beliau ini adalah mempunyai yayasan, dia YouTuber jago penghasilan puluhan juta, istrinya adalah trader, ya, dan menghasilkan ratusan juta. Saya katakan itu clear untuk itu. Kedua, bagaimana dengan yang 2 itu? Hasilnya apa yang jelas itu dua aja udah, nggak usah terus terang, panjang-panjang. kami semua juga membiayai, kita patungan. Patungan 3 orang ini. Bukan, untuk 2 orang ini kita patungan. Ikut-ikut sekarang Oke ya. patungan. Oh, Bang Andi ikut juga di situ. Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Tapi memang teman-teman ya Ini yang untuk dalam kepentingan apa nih? Kok bisa Apa? tahu nggak rumah ikut juang membiayai kok ngerti Jokowi gitu. Prabowo Gibran, Oke. ya kita melihat itu ternyata ada kekurangan, kita tambahkan. Itu rumah juang untuk apa? Kegiatannya apa itu? Rumah juang Jokowi Prabowo Gibran adalah relawan. Namanya Rumah Juang Jokowi Prabowo Gibran. Ya, Oke. ya. Jadi memang kita berjuang dan Bohong di banget ini. Jalan Ampera tempatnya. Oke, ya, Ampera Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Dan disitulah kita bagaimana membantu yang kekurangan. Yang jelas, Bung Taufik Bilhaki dengan istri beliau itu saya katakan 80% biaya oleh dia. Ya, pemberangkatan ini. Jadi murni Rumah Juang Jokowi Prabowo Gibran itu untuk kegiatan sosial. Rumah Juang Prabowo Gibran adalah ya rumah tempat kita berkumpul seluruh relawan-relawan Ya. untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, intinya itu. Jadi ini kita menguatkan tali silaturahmi kita untuk itu. Ya. Jadi intinya di sini yang terbukanya kasus Rismon di sana itu, kalau dikatakan apakah itu juga merupakan salah satu ya dari yang membuat dia RJ, bisa saja untuk itu. Ya kan? Yang jelas untuk ini tidak ada barter. Barter, oke. Tidak ada barter. Oke. Kasus berproses. Karena ada juga dari saya. Ya udah kita tunggu Ya. Rismon masuk. Kemudian udah, itu aja, udah jelas. ini berjalan. Oke. Jadi nggak ada barter yang selama ini disebutkan. Tidak ada barter sama Karena sekali. ijazah- Tetap berproses. Oke, ijazah Ya. Bang Rismon dicurigai, ada yang menyelidiki dan seterusnya, lalu kemudian Bang Rismon minta ampun ke Pak Jokowi untuk kemudian dapatkan RJ, lalu kasusnya ditutup, kasus dugaan Tidak ijazah ada palsu. sama sekali. Karena Bagus. pertama itu yang ditelepon adalah saya oleh Bang Sarip hari Kamis ya mengatakan bahwa Rismon RJ bagaimana pandangan Bung Andi. Itu saya kaget ya saya katakan bahwa Pak Jokowi juga kaget bahwa itu ada permintaan itu. Jumat pagi saya ke Solo dan saya berdiskusi selama kira-kira 40 menit. Mengenai masalah apa yang menurut Bung Andi dan teman-teman yang lainnya seperti apa. Yang jelas saya katakan saya setuju dengan namanya restoratif justice buat Bung Rismon. Intinya itu. Ya, jadi di sini saya clearkan masalah yang dikatakan ada kriminal mengenai yang namanya ijazah palsu yang di Yamaguchi itu tidak ada barter. Clear dan clean saya katakan. Udah, ini buktikan berproses. aja nanti. untuk- Ya, ntar aja itu. Ya, Boleh saya lanjut, Bang? Artinya, Udah, lanjut aja, Bang. artinya kalau ada ya berita-berita hoax mengenai itu adalah buatan mereka dan kenyataan yang saya katakan ini adalah nyata dan clear dan clean untuk itu. Oke, baik. Oke, Kita kembali kita saat kembali. lagi, nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Michael dan juga Bung Refli Harun. Sesaat lagi kembali.